Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan, kita diberi hidayah, kita diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan tulus ikhlas, dan mudah-mudahan segala amal perbuatan kita, puasanya, sholatnya, tadarusnya, tarawih dan witirnya, mudah-mudahan karena kita melaksanakannya dengan tulus ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang yang melihat acara ini secara daring, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini lebih baik dan lebih berkualitas dibanding dengan puasa-puasa kita pada tahun-tahun sebelumnya. Para hadirin, anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kami akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya Al-Quran, yaitu Al-Quran bisa mencerahkan hati nurani dari kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang mempercayai adanya kitab suci, khususnya kitab suci Al-Quran. Kita lihat fungsi Al-Quran itu banyak sekali. Namun di sini kami hanya menguraikan 4 saja. Yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk bagi semua manusia. Wabil khusus lagi adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dan juga petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebetulnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi semua manusia. Namun di sini diharapkan manusia yang beriman dan tentunya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Furqan atau pemisah. Pemisah di sini adalah pemisah antara yang benar dengan yang salah. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Pemisah antara yang boleh dan tidak boleh. Di dalam Al-Quran sudah jelas nasnya bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini salah, ini benar, dan seterusnya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai asy-syifa atau obat. Jadi dengan membaca Al-Quran, walaupun berupa teks, insya Allah karena ini adalah nas atau firman Allah, maka hati nurani kita akan tenang. Maka kita akan menjadi lemah lembut. Karena apa? Karena Al-Quran ini sebagai obat, sebagai syifa, khususnya obat untuk yang batin. Ya, batin. Tetapi kalau batin kita itu sakit, maka zahir kita atau badan kita juga mudah terkena penyakit. Jadi kalau kita semua umat Islam ini selalu dan selalu mencintai dan selalu dekat dengan Al-Quran, selalu bersahabat dengan Al-Quran, setiap saat kita baca dimanapun kita berada, insya Allah kita akan menjadi sehat. Tidak hanya sehat batin kita, tetapi juga sehat di dalam lahir kita. Yang keempat, Al-Quran sebagai nasihat atau Al-Mau'izah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran kita itu adalah memberi nasihat kepada kita
kemudian menceritakan kepada kita tentang kaum-kaum nabi yang dahulu, tentang nabi dan rasul dahulu, bagaimana kiprahnya, bagaimana orang-orang yang menentang rasulnya, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan di dalam Al-Qur'an itu sebagai apa? Supaya kita tahu kalau kita berbuat salah, apalagi segerombolan atau sekelompok orang yang melakukan kesalahan, maka insya Allah Allah akan murka. Oleh karena itu, kalau kita lihat musibah-musibah yang terjadi pada akhir-akhir ini, itu disebabkan karena ulah manusia. Karena sudah ada di dalam nas bahwa orang-orang yang selalu mengkufuri, selalu tidak percaya dengan apa yang telah disebut di dalam Al-Quranul Karim, maka musibah-musibah itu akan terjadi. Nah, orang yang baik juga akan kena dengan musibah itu. Mengapa? Karena dia berada di tengah orang-orang yang paling tidak orang yang munafik atau orang yang banyak dosa. Yang terakhir saya cukil ayat yang saya baca di depan tadi, surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu, bahwa manusia itu dalam keadaan merugi. Innal insana lafi husr, kecuali orang-orang yang beriman, itu yang tidak rugi. Yang lainnya rugi semua. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tawasau bil haq, orang yang saling mengajak untuk berbuat baik. Wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang sabar. Sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menghadapi semuanya. Sabar di dalam beribadah, sabar artinya beribadah di situ tidak tergesa-gesa, sesuaikan saja. Misalnya kalau sholat ada tumakninahnya, kalau puasa dan seterusnya. Ya, tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi kita harus sabar. Dan sabar yang terakhir adalah sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi yang lain yang tidak beruntung. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya, terutama bagi saya dan keluarga saya, dan khususnya umumnya kepada anak-anak sekalian yang pada saat ini mengikuti live ya atau pembelajaran secara daring. Sekali lagi selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka. Dan dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amin. Selamat berbuka puasa. Capek beraktivitas, yang aku mau karisma kunir asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar, kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat, bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.